Kapolri tegaskan kawal program pemerintah. Polisi tembaki mobil pembawa 80 kg sabu. Tari Sajojo, Papua tetap lestari dan digemari. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri acara puncak peringatan ulang tahun Persatuan Umat Islam atau PUI dan doa bersama untuk bangsa di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan soal pentingnya memperkuat sinergisitas untuk mengawal serta mendukung seluruh program pemerintah Indonesia. Sigit menekankan untuk menyukseskan seluruh program pemerintah diperlukan sinergisitas dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hal itu adalah kunci utama guna menghadapi seluruh tantangan baik tingkat global maupun dalam negeri. Sigit mengatakan apabila masyarakat terus saling diadu domba, maka pembangunan dan cita-cita menuju Indonesia Emas akan sulit berjalan lancar. Karenanya Sigit mendorong agar keberagaman yang ada di Indonesia untuk terus dirawat sehingga bisa menjadi kekuatan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Terakhir, Sigit memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program prioritas Astacita untuk mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, dalam hal ini Polri juga telah terlibat aktif di sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari program ketahanan pangan lewat swasembada jagung hingga program makan bergizi gratis atau MBG lewat SPPG Polri. Oleh sebab itu, Sigit meminta PUI untuk dapat membantu mengawasi hal-hal negatif di masyarakat yang berpotensi menghambat cita-cita Indonesia Emas 2045, mulai dari judi online, pinjaman online hingga narkoba. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan sikap seorang WNI penerima beasiswa LPDP yang dinilai menunjukkan kebanggaan terhadap kewarganegaraan asing. Menurutnya, penerima beasiswa negara seharusnya menjadi duta bangsa dengan membawa nilai etika dan budaya Indonesia di kancah internasional. Negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan sikap seorang warga negara Indonesia penerima beasiswa LPDP yang justru menunjukkan kebanggaan terhadap kewarganegaraan asing. Menurut Lalu, penerima beasiswa yang dibiayai oleh negara seharusnya menjadi duta bangsa yang membawa nilai, etika, dan budaya Indonesia di kancah internasional. Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik di media sosial terhadap alumnus LPDP Dwi Setianing Tias yang menuai kritik karena mengaku bangga anaknya memperoleh kewarganegaraan asing. Lalu Hadrian menilai sikap tersebut bertolak belakang dengan semangat pengabdian kepada tanah air. Oleh karena itu, legislator dari fraksi PKB ini mendesak LPDP melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari rekrutmen, kontrak hingga penguatan nilai kebangsaan agar dana pendidikan benar-benar memberi dampak bagi pembangunan nasional. Kami tentu sangat menyayangkan pernyataan tersebut yang seharusnya penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi, mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan keindonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini. Yang ketiga, tentu kami mengusulkan agar mekanisme rekrutmen, kemudian kebutuhan disesuaikan dengan ketersediaan, pekerjaan, dan keberlangsungan yang ada di negara kita. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan suami dari alumni LPDP berinisial DS yang viral di media sosial terkait postingannya yang menampilkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya. Purbaya menyebut akan memastikan pengembalian seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara, termasuk pengembalian bunga atas dana tersebut. Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pelaksana tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan telah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dan suami dari DS yang juga merupakan award di LPDP disebut telah setuju untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang digunakan. Menurut Menkyu, pengembalian dana tersebut termasuk bunga sebagai bentuk perlakuan yang adil terhadap keuangan negara. Menteri Keuangan menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Selain pengembalian dana, Menkyu juga menyebut nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga tidak dapat bekerja di lingkungan pemerintahan. Polemik ini bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, DS memperlihatkan paspor Inggris milik anaknya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris. Keterangan dalam unggahan tersebut menuai kontroversi karena dinilai merendahkan akses paspor Indonesia dan dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Jangan kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama LPDP Sudarto menyatakan pihaknya menyesalkan perilaku tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak mencerminkan nilai, identitas, dan etika yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa LPDP. Jadi Pak Dirut nih, bosnya LPDP nih, sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Bunganya itu. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang IPA kan, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan proses pencairan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 bagi ASN, TNI, dan Polri masih dalam tahap penyusunan peraturan pemerintah. Meski begitu, anggaran sebesar 55 triliun rupiah disebut sudah siap dicairkan. Purbaya menjelaskan aturan terkait pencarian THR masih dalam proses finalisasi. Pengumuman resmi terkait waktu pencairan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menkyu memastikan dana sebesar 55 triliun rupiah telah dianggarkan dan siap disalurkan kepada aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sebelumnya, Menkyu menyebut pencairan THR ditargetkan mulai pekan pertama Ramadan. Namun tanggal pasti pencairan masih menunggu ketetapan dari Presiden. Anggaran THR ini merupakan bagian dari proyeksi belanja pemerintah triwulan pertama 2026 yang mencapai 809 triliun rupiah. Menurut Menkyu, belanja pemerintah di awal tahun ini dijalankan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Polisi tembaki mobil pembawa 80 kg sabu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Aksi kejar-kejaran dan suara tembakan mewarnai penyergapan mobil yang membawa 80 kg sabu dan 50.000 butir ekstasi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bentar dulu, Jo. Kiri. Belakang maju. Murah. Inilah video amatir detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyergapan terhadap mobil warna hitam yang membawa puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi di jalur lintas Sumatera. Petugas sempat mengeluarkan tembakan ke arah mobil tersangka yang berusaha kabur saat dihentikan petugas yang sudah mengikuti mereka sejak dari kota Tanjung Balai. Pelariannya terhenti setelah mobil yang mereka kendarai dihujani dengan peluru petugas. Dari dalam mobil, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai kurir narkoba dan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 80 kg dan 50.000 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak Sabtu sore mengatakan 2 tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing YNP dan SB. Sabu seberat 80 kg dan ekstasi sebanyak 50.000 butir disita sebagai barang bukti. Keduanya mengaku diperintahkan oleh seorang wanita berinisial L untuk menjemput barang haram tersebut di kota Tanjung dan akan diantar ke kota Pekanbaru. Keduanya berangkat dari kota Jambi dengan dijanjikan imbalan. Masing-masing YNP menerima upah 280 juta rupiah, sedangkan SB 100 juta rupiah. DPOL perempuan, saya ulangi, DPOL perempuan untuk menjemput narkoba yang dimaksud di Tanjung Balai. Syaratnya adalah para tersangka ini dari Jambi mengambil barang di Tanjung Balai dan akan mengantar narkoba tersebut di Pekanbaru. Saat ini petugas masih memburu tersangka L yang disebut-sebut sebagai pengendali peredaran narkoba di wilayah Sumatera. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menyerang pos pengamanan PT Kristal di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Akibat penyerangan 2 orang tewas terbakar. Pos pengamanan milik PT Kristal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire diserang KKB. Aksi tersebut menyebabkan 2 orang tewas terbakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan dan tembakan peringatan. Dari hasil di lapangan ditemukan 2 orang yang sudah hangus terbakar. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Nabire untuk diidentifikasi. Kasatgas Humas Ops Damai Katens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui para pelaku awalnya melakukan penembakan terlebih dahulu, kemudian membakar pos. Saksi yang diperiksa di lokasi ada 4 orang. Jadi rata-rata para pegawai dari PT tersebut memang menyatakan bahwasannya penyerangan tersebut didahului oleh adanya penembakan. Kita juga sudah memeriksa kendaraan dari PT tersebut yang memang ada 4 lubang tembakan dari arah depan. Jadi di kap mesin, di radiator memang berlubang. Nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengklaim bahwa mereka yang melakukan aksi penyerangan tersebut dan juga berhasil merampas 2 pucuk senjata laras panjang dan 1 pistol. Mereka juga menyebut bahwa korban adalah anggota TNI yang telah dieksekusi mati dan dibakar. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, seorang ayah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tega menganiaya anak perempuannya yang masih balita hanya karena tak diberi uang istri untuk bermain judi online. Dalam video yang beredar, pelaku tega menganiaya anak kandungnya sendiri dengan menginjak-injak kepala serta memukul korban dengan benda tumpul. Pelaku berhasil ditangkap tim Resmob Polres Sragen saat bersembunyi di hutan di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Inilah video yang memperlihatkan perbuatan keji seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Dalam video tampak jelas pelaku membabi buta menganiaya korban yang saat itu tengah tiduran di lantai. Meski korban menangis, namun pelaku justru terus-menerus memukul dan menendang korban. Dalam peristiwa ini, pelaku yakni Purwanto dengan sengaja merekam perbuatan kejinya dan kemudian mengirim video tersebut ke istrinya atau ibu korban yang sedang bekerja di Taiwan agar mengirimkan uang kepada pelaku yang kehabisan uang untuk bermain judi online. Dari peristiwa ini, pelaku sebelumnya sempat diamankan di polsek setempat, namun pelaku kabur. Hingga akhirnya berhasil diamankan saat pelaku bersembunyi di hutan bersama anaknya di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Desa Srawung Sugiono mengatakan balita yang dianiaya tersebut merupakan anak ke-8 dari istri ke-4 pelaku. Istrinya yang di Blora itu, atau yang di luar negeri, kan kerjanya di luar negeri, dengan tujuan supaya dikirim uang mungkin itu. Kowe nek ra ngwehi duit anakmu tak polo misalkan ya kemungkinan. Nah terus akhirnya kan yang di luar negeri atau istrinya di luar negeri itu wong namanya uang ya, mungkin punya mungkin tidak. Nah, terus mengirimkan video itu ke orang tuanya yang ada di Kedungpet atau yang di Ngelo itu. Setelah menjalani visum, korban langsung dirujuk ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan. Penganiayaan anak ini, alhamdulillah hari ini tadi siang dari tim Resmob Polres Sragen sudah berhasil mengamankan pelaku dan juga korban. Dan alhamdulillah untuk kondisi korban, alhamdulillah baik, cukup baik, tapi tetap tadi kami sudah lakukan visum juga dan rencana hari ini juga akan dilakukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Muwardi Solo. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Sragen untuk dimintai keterangan lebih lanjut serta mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan. Diduga pelaku sudah lebih dari 1 kali melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya dengan tujuan agar istri atau ibu korban yang tengah menjadi TKW mengirimkan uang untuk bermain judi online. Dari Sragen, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencuri uang jualan nenek penjual nasi uduk yang aksinya viral di media sosial. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Berakhir sudah kisah pencurian uang hasil jualan nenek penjual nasi uduk di Bekasi, Jawa Barat. Berkat hasil olah TKP dan investigasi, Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap TR alias Billy di kediamannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian yang identik dengan yang digunakan pelaku dalam rekaman CCTV. Mana duitnya? Masih ada nggak? Habis. Yang ibu-ibu dapat handphone. Ibu-ibu yang sampai jatuh itu. KTP bu, itu uang juga. Berapa? Berapa juta? 7 ya. 7. Motornya yang gear, motor merah gear itu ya? Celana mana lagi? Celana ini sama mana lagi? Ini. Udah itu. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga menemukan fakta lain, di mana pelaku juga pernah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dengan cara yang sama terhadap nenek penjual nasi uduk lainnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada kasus tersebut, korban mengalami luka ringan akibat terseret saat mempertahankan tas berisi uang hasil jualannya sebesar 7,5 juta rupiah. Pelaku pencurian dengan kekerasan yang menimpa nenek-nenek pedagang nasi uduk di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. Di mana dapat kami sampaikan pelaku berinisial TR alias Billy kami tangkap dan kami amankan di kediamannya di daerah
kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi anggota DPRD sidak progres pembangunan flyover Latu Menteng. Berita Nasional Malam akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, tari Sajojo merupakan tarian tradisional Papua berbahasa Moi yang berasal dari Sorong, Papua Barat Daya. Tarian pergaulan ini masih sering ditampilkan dalam acara adat, budaya hingga hiburan masyarakat. Lagu Sajojo diciptakan oleh David Rumagesan dan menceritakan seorang gadis desa yang cantik dan disukai banyak orang. Irama lagu yang ceria membuat tarian ini mudah diterima oleh semua kalangan baik pria maupun wanita dari berbagai usia. Gerakan tari Sajojo didominasi langkah melompat serta bergerak ke depan, belakang, kiri dan kanan secara kompak. Keseragaman gerak penari menjadi ciri penting agar keindahan pertunjukan tetap terjaga. Kostum penari menggunakan busana tradisional Papua yang awalnya terbuat dari akar dan daun, kini berkembang menggunakan kain dengan tambahan aksesoris penutup kepala, kalung serta lukisan tubuh bercorak etnis. Hingga sekarang tari Sajojo terus dilestarikan dan sering tampil pada festival budaya, penyambutan tamu hingga promosi pariwisata. Pada Mei 2018, tarian ini juga pernah ditampilkan anggota TNI asal Papua dalam penutupan TMMD di Kabupaten Pati. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan flyover di kawasan Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Dalam sidak tersebut, dirinya meminta kontraktor pelaksana untuk memaksimalkan pengaturan lalu lintas serta mempercepat progres pekerjaan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi. Pengerjaan proyek pembangunan flyover atau jalan layang di Jalan Raya Latu Menteng Grogol, Petamburan, Jakarta Barat membuat arus lalu lintas hampir tak bergerak. Sejumlah pengendara mengaku kelelahan karena terjebak macet hingga 2 jam hanya untuk melintasi ruas jalan ini. Dihitung-hitung, butuh waktu 2 jam untuk menempuh jarak 1 km. Pengerjaan proyek memakan lebih dari separuh badan jalan dan alat berat menyebabkan antrian kendaraan mencapai 1 hingga 1,5 km. Terutama di dekat stasiun Grogol. Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Komisi C Hardianto Kenneth meninjau lokasi proyek. Pada Senin sore 23 Februari 2026, Kenneth bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta meninjau proyek pembangunan flyover Latu Menteng Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kenneth sempat menegur angkutan kota yang membandel menunggu penumpang di sekitar proyek, serta mengancam pencabutan trayek bila kerap melanggar aturan. Kenneth berharap agar proses pembangunan flyover tepat waktu dan pengerjaan tidak mengganggu arus lalu lintas. Keprihatinan saya, banyak masyarakat komplain di media, terutama di media sosial saya, bahwa proses bangunan jalan layang ini kita lihat sendiri ya, banyak sekali kan penutupan jalan, jadi penyempitan, jadi volume jalan ini akan menjadi mengecil, yang tadi 3 jalur menjadi 1 jalur. Tapi nggak hanya kendaraan kecil yang melintas dan motor, tapi kan kita lihat juga kontainer, bus-bus besar masih lewat jalan ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas serta memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar menghindari Jalan Latu Menteng selama pembangunan proyek flyover. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pengusaha angkutan barang, kendaraan berat tidak melalui jalan ini. Melalui Dinas Kominfotik bahwa bagaimana rekayasa lalu lintas di sekitar pembangunan flyover Grogol Latu Menteng ini.
Dan memang sudah disampaikan secara publik bahwa rute alternatif menghindari ruas jalan yang Bapak dan Ibu lihat memang jumlahnya semakin mengecil. Tapi Proyek pembangunan flyover Latu Menten diperkirakan rampung akhir tahun 2026. Diharapkan flyover ini bisa mengurangi kemacetan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Curug Cibaliung di kawasan Sukabakpur, Bogor menawarkan wisata air terjun dengan air jernih dan suasana asri. Destinasi ini cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Pengunjung harus melakukan trekking menuju lokasi dengan jarak sekitar 7 km atau dari area parkir sekitar 15 menit. Perjalanan melewati hutan, rimbun bukit, dan kebun dengan pemandangan alam yang menawan. Air terjun memiliki air segar dan jernih, serta dapat digunakan untuk berenang atau berendam di sekitaran batuan. Lingkungan pepohonan hijau membuat pengunjung betah berwisata alam. Tiket masuk wisata ini sekitar Rp20.000 per orang dan parkir mulai Rp5.000. Akses dapat ditempuh dari kawasan Sentul melalui jalur Gunung Pancar menuju Desa Cibadak. Bogor dikenal memiliki banyak wisata air terjun atau curug yang menjadi daya tarik wisata alam. Curug Cibaliung menjadi salah satu pilihan bagi pecinta petualangan dan fotografi alam. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda trekking dan melihat alam yang asri di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi destinasi favorit pecinta alam. Air terjun setinggi sekitar 100 meter menyuguhkan suasana yang sejuk dan tenang. Pengunjung harus melakukan trekking melalui hutan tropis dan sungai dengan jalur yang menantang. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari area parkir. Air terjun memiliki aliran deras dengan ribuan tetes air yang menciptakan kabut alami. Suara gemercik air dan udara pegunungan memberikan rasa tenang bagi wisatawan. Lingkungan dipenuhi vegetasi hijau dan keanekaragaman hayati serta menjadi spot foto alam. Pengunjung dapat bersantai menikmati pemandangan atau mengabadikan momen. Tiket masuk wisata sekitar Rp35.000 termasuk kawasan Taman Nasional. Curug Seribu buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya ada Museum Zoologi Bogor yang menjadi pusat edukasi dunia satwa dengan koleksi spesimen dan fosil hewan. Museum yang berdiri sejak 1894 ini termasuk museum fauna terbesar di Asia Tenggara. Museum berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9, Bogor dan dikelola Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Awalnya didirikan sebagai laboratorium zoologi untuk penelitian pertanian. Koleksi meliputi mamalia, ikan, burung, reptil, amfibi, moluska, dan serangga. Total koleksi mencapai lebih dari 2 juta spesimen dari berbagai wilayah Indonesia. Museum menampilkan ratusan display fauna, termasuk burung, mamalia, dan serangga. Ikon utama adalah kerangka paus biru sebagai kerangka mamalia terbesar di dunia. Selain ruang pameran untuk umum, museum memiliki pusat koleksi di Cibinong yang dibuka terbatas. Tempat ini menjadi sarana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kue cucur merupakan jajanan tradisional khas Betawi yang masih banyak dijual di pasar tradisional. Makanan berbahan tepung beras dan gula merah ini tak hanya menjadi cemilan, tetapi juga bagian dari tradisi budaya. Kue cucur memiliki ciri khas bagian tengah tebal mengembung dan pinggiran tipis yang renyah. Warna coklat berasal dari gula aren yang memberikan rasa manis dan aroma khas tradisional. Makanan ini telah dikenal sejak lama dan tercatat dalam naskah Serat Centini abad ke-18. Nama cucur berasal dari teknik memasaknya, yaitu mengucurkan adonan ke dalam minyak panas hingga membentuk serat alami. Dalam budaya Betawi, kue cucur disajikan dalam berbagai upacara seperti pernikahan dan ritual adat. Di berbagai daerah memiliki nama lain, seperti Panyaram di Sumatera Barat dan Kocor di Madura. Penyebaran perdagangan membuat kue cucur dikenal di Malaysia, Brunei, dan Thailand. Hingga kini, kue cucur menjadi salah satu warisan kuliner Nusantara yang tetap dilestarikan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya ini ada rengginang yang menjadi salah satu camilan tradisional Indonesia yang masih mudah ditemui di pasar dan sentra oleh-oleh. Kerupuk berbahan beras ketan ini dikenal renyah dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat sejak dahulu. Rengginang dibuat dari beras ketan yang dikukus, kemudian dibentuk bulat dan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, rengginang digoreng hingga mengembang dan menghasilkan tekstur gurih, renyah, khas tradisional. Berbeda dengan kerupuk lain, butiran ketan masih terlihat jelas saat dimakan. Panganan ini tercatat dalam naskah Serat Centini abad ke-18 dan menjadi bagian sejarah kuliner Nusantara. Rengginang memiliki beragam varian rasa, seperti terasi, kencur, udang, hingga manis gula merah. Di berbagai daerah dikenal dengan nama lain seperti batiah di Sumatera Barat dan intip di Jawa Tengah. Dalam tradisi masyarakat, rengginang sering disajikan pada selamatan, pernikahan, dan acara adat sebagai simbol syukur. Proses penjemuran tradisional membuat camilan ini tahan lama tanpa pengawet. Seiring perkembangan zaman, muncul varian modern seperti pedas keju dan barbeque. Namun cita rasa asli gurih tetap menjadi favorit masyarakat berbagai usia. Hingga kini, rengginang tidak hanya dikonsumsi sebagai camilan harian, tetapi juga oleh-oleh khas daerah. Camilan ini menjadi bagian warisan kuliner Indonesia yang terus dilestarikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi Museum Sri Baduga di Bandung. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Museum Sri Baduga di Bandung menjadi destinasi edukasi sejarah dan budaya Sunda. Museum ini diresmikan tahun 1980, menyajikan koleksi dari masa prasejarah hingga budaya modern Jawa Barat. Museum terletak di Jalan BKR nomor 185, berada di seberang lapangan Tegalega. Bangunannya dirancang menyerupai rumah panggung khas Jawa Barat dan dinamai dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja. Pembangunan dimulai tahun 1974 dan diresmikan 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Museum dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pelestarian sejarah daerah.
Bangunan terdiri dari 3 lantai yang menampilkan diorama kehidupan prasejarah masa kerajaan dan perkembangan budaya. Pengunjung dapat melihat gamelan, perahu tradisional, dan naskah kuno Sunda. Koleksi museum meliputi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, hingga teknologi tradisional. Museum buka Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya ada destinasi wisata salju asli bernama Snowville Sentul yang resmi melakukan trial opening terbatas pada 31 Januari 2026 di kawasan Exporia Sentul Bogor. Menghadirkan pengalaman musim dingin bersuhu hingga -5 derajat Celcius layaknya negara 4 musim. Snowville Sentul dibangun di atas lahan seluas 3,87 hektar dengan berbagai wahana seperti lodge track, rainbow slide, playhouse, hingga snow house, serta fasilitas pendukung rekreasi keluarga lainnya. Pengelola menyebut kehadiran Snowville menjadi jawaban atas tingginya minat masyarakat Indonesia untuk merasakan salju tanpa harus ke luar negeri. Sekaligus menawarkan konsep rekreasi tematik berkelas dengan nuansa vintage London vibes. Area wisata ini juga dilengkapi zona penghangat, jalur ramah anak, dan tim pendamping terlatih untuk memastikan keamanan serta kenyamanan pengunjung selama berada di area bersuhu rendah. Snowville Sentul ditargetkan beroperasi penuh saat libur Lebaran mendatang, dengan harga tiket Rp80.000 pada hari biasa dan Rp100.000 pada akhir pekan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.